Bismillahirrahmanirrahim. Ada pesan penting khusus untuk kaum muda Islam. Berhati-hatilah dengan jebakan 5F yang akan merusak dan meluluhlantakan mental, moral, serta fisik Anda semua. F yang pertama adalah food, makanan. Saat ini ditawarkan berbagai macam makanan dan minuman dengan aneka warna, aneka rasa yang nampaknya enak, modern, tetapi terkadang tidak dijamin kualitas gizinya dan tidak jelas status halal dan haramnya makanan itu. Dan itu semua adalah untuk merusak, melemahkan fisik anak-anak muda Islam. Sejak kecil mereka menikmati makanan minuman itu, maka lambat laun dengan kerusakan organ tubuh bagian dalam, organ-organ penting, maka ke depan adalah agar anak-anak muda Islam itu punya fisik yang lemah. Kalau fisik mereka lemah, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kondisi ini kadang-kadang tidak disadari oleh kita semua. Yang penting makanannya enak, modern, mereka menikmatinya dengan penuh kebanggaan, tanpa ada rasa risau dan galau. Padahal suatu waktu itu akan merusak tubuh kita. Kemudian F yang kedua adalah fashion, pakaian. Saat ini diekspos secara besar-besaran, baik secara langsung atau lewat media sosial, media elektronik, atau lewat sinetron, berbagai jenis pakaian yang dipandang keren, modern, fashion kelas dunia yang digunakan, dipakai oleh remaja dunia. Dan lantas kaum muda Islam tertarik untuk menggunakannya dan memakainya. Padahal dampaknya itu boleh jadi sangat fatal. Kenapa? Karena pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip berpakaian di dalam Islam. Terbuka auratnya, menampakkan bentuk tubuhnya, maka bukan tidak mungkin ya nanti ada tindakan pelecehan kepada remaja muslim yang mengenakan pakaian itu. Jadi tindakan-tindakan yang tidak patut kepada remaja muslim, muslimah, itu bisa jadi karena faktor pakaian yang tidak tepat, tidak sesuai dengan syariat Islam tentang berpakaian. Kemudian F yang ketiga adalah fun, hiburan. Sekarang anak-anak muda kita diperkenalkan aneka ragam hiburan yang biasa dilakukan oleh remaja muslim dunia yang lainnya. Mereka nonton konser musik, terus kumpul-kumpul di kafe sampai larut malam,
berkumpul di tempat hiburan. Dan itu bisa mengubah pola perilaku, mengubah kebiasaan, mengubah pergaulan di kalangan muda Islam yang semestinya dekat dengan tempat ilmu, tempat ibadah, agar akhlak mereka membaik. Sekarang mereka digandrungi dengan aneka macam hiburan yang jauh dari akhlak Islam. Laki perempuan bercampur, di sana ada minuman keras dan lain sebagainya. Sungguh itu akan bisa merusak perilaku anak-anak muda Islam. Dan kita kadang sekarang tidak menyadari hal itu juga. Kemudian yang keempat adalah film. Mereka melihat tontonan yang tidak layak ditonton. Ada adegan orang dewasa yang memperagakan adegan percintaan, pola pergaulan yang sangat bebas. Mereka tonton setiap hari, dan apa yang terlihat di mata itu akan masuk ke dalam memori otak kita. Setelah masuk ke dalam memori otak kita, maka ada keinginan dalam dirinya untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilihat dalam film itu. Banyak kasus sekarang, ada anak SD, SMP yang, mohon maaf, melakukan adegan orang dewasa. Karena apa? Karena mereka sering melihat film-film yang tidak layak ditonton oleh anak-anak. Tapi sekarang itu terjadi. Jadi sungguh luar biasa bahwa film itu bisa mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap, dan cara berperilaku seorang remaja muslim atau kaum muda Islam. Kita kadang-kadang tanpa filter, ya, tanpa seleksi yang ketat, mana yang layak kita tonton, mana yang tidak layak untuk kita tonton. Tapi pada faktanya film-film dewasa itu digandrungi oleh anak-anak remaja, dan itu sangat fatal akibatnya. Kemudian yang kelima adalah free sex. Ini adalah puncak kehancuran anak-anak muda Islam. Setelah dirusak makanannya, biar tubuhnya melemah, sakit melemah, dirusak juga pakaiannya, dengan pakaian yang menyimpang dari syariat Islam. Kemudian dirusak pola pergaulannya, maka sekarang adalah mereka didorong agar mereka terjebak dalam free sex, seks bebas. Ini terjadi luar biasa, ya, di kalangan anak SMP, SMA, mahasiswa sekarang angkanya sangat-sangat tinggi. Yang akibatnya apa? Terjadi kehamilan di luar nikah. Sementara mereka belum siap untuk memiliki anak. SMP, SMA sudah hamil, sementara mereka tidak siap dengan kondisi itu, maka ujung-ujungnya adalah tindakan aborsi, pengguguran kandungan. Sekarang jumlah yang aborsi sekarang jutaan kasus terjadi di mana-mana, di kota-kota besar sampai kota-kota kecil terjadi sekarang. Kita dapat kabar bahwa dokter-dokter di kota-kota besar
sampai kewalahan menangani anak-anak sekolah SMP SMA yang ingin digugurkan kandungannya. Sungguh-sungguh luar biasa. Itulah 5 F yang akan merusak, menghancurkan, dan melulantakan anak muda Islam. Dan itu akan membuat ke depan kaum muda Islam dalam posisi yang sangat-sangat lemah. Jadi kalau tidak diselamatkan mereka dengan mendekatkan Islam kepada kehidupan mereka, maka kita akan terjadi kehilangan satu generasi. Regenerasi Islam tidak akan terjadi. Dari itu mari kita, orang tua, para pendidik, pemerintah terutama, mengambil kebijakan yang tepat bagaimana menyelamatkan anak muda Islam dari kehancuran. Insya Allah kalau semua kita berusaha, berikhtiar, berkolaborasi menangani masalah ini, saya yakin akan ada hasilnya. Tetapi kalau dibiarkan tanpa ada action yang nyata, bahwa kita akan kehilangan generasi ke depan. Kita tidak setuju dengan itu. Kita ingin ke depan bangsa kita ingin jadi bangsa yang maju, negeri yang maju. Maka selamatlah generasi muda Islam. Mari kita mendekat kepada Islam. Insya Allah hidup kita selamat, negeri, bangsa akan maju. Insya Allah.